Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menciptakan peta kekuatan baru ekonomi dunia. Venezuela yang sudah terpuruk selama 2 dekade ini akibat gagal bayar utang, pengangguran, dan salah kelola tata keuangan negara membuat negara ini jatuh ke jurang kemiskinan parah. Utang Venezuela tahun 2026 mencapai 2.669 triliun. Skenario Amerika memperbaiki ekonomi Venezuela pasca penangkapan Maduro disinyalir sebagai upaya menguasai cadangan minyak Venezuela sebesar 330 miliar barel. Kini Venezuela diambang kehancuran. Ekonomi Venezuela masuk jurang. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Gempuran Amerika terhadap Caracas, Venezuela awal Januari 2026 membuat masyarakat internasional terperangah dan kaget. Semua mata dunia tertuju ke Venezuela saat ini. Ada konflik apakah sehingga sampai terjadi serangan brutal seperti ini? Venezuela adalah sebuah negara di Amerika Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 30,5 juta jiwa per Desember 2025. Negara ini mengalami krisis ekonomi berkepanjangan selama 2 dekade ini. Buruknya ekonomi Venezuela dikarenakan banyak faktor, di antaranya utang menumpuk dan gagal bayar, kesalahan dalam pengelolaan uang negara, kekuasaan diktator Nicolas Maduro, dan banyaknya pengangguran. Inflasi di Venezuela tahun 2025 mencapai level ekstrim di angka sebesar 269,9% dan pada akhir tahun 2025 mencapai 548,6%. Sebuah angka yang menunjukkan tekanan harga sangat tinggi. Di sisi lain, pengangguran mencapai 35,6%, menandakan lemahnya penciptaan lapangan kerja formal. Neraca transaksi berjalan menunjukkan surplus 3,52 US dollar pada 2025 atau sekitar 4,2% dari PDB. Meski positif, surplus ini lebih banyak ditopang komoditas daripada ekspansi sektor produktif. Utang pemerintah umum tembus 164,3% PDB, menempatkan Venezuela dalam kategori beban utang yang sangat tinggi. Lonjakan harga dan kelangkaan barang sebenarnya bukan hal baru bagi warga Venezuela. Selama 1 dekade terakhir, mereka terbiasa hidup dengan inflasi tinggi dan pasokan terbatas akibat kombinasi salah kelola ekonomi, korupsi, serta sanksi Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Maduro, anjloknya harga minyak membuat ekonomi Venezuela yang tergantung pada sektor migas runtuh. Pada 2018, inflasi bahkan menembus 130.000%. Pandemi COVID-19 kemudian memperparah krisis, memicu kekurangan pangan dan obat-obatan. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video-video menarik berikutnya. Sanksi ekonomi yang dilakukan Amerika merupakan faktor terberat, sama halnya sanksi-sanksi yang dilakukan kepada Iran, Rusia, dan lain-lain. Venezuela sebenarnya punya cadangan minyak terbesar di dunia setelah temuan baru kilang minyak di Orinoco. Akan tetapi, ketidakmampuan mengelola keuangan dan ekonomi dan tidak mampu menciptakan sumber-sumber ekonomi baru membuat ekonomi Venezuela babak belur sampai saat ini. Apalagi selang penyerbuan Trump ke Caracas awal Januari lalu, Venezuela kini menghadapi tumpukan utang luar negeri bermasalah
senilai hingga 170 miliar dolar atau sekitar 2.669 triliun. Salah satu gagal bayar negara berdaulat terbesar sepanjang sejarah Venezuela dan dunia. Venezuela resmi gagal bayar pada akhir 2017 setelah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran obligasi internasional yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan minyak negara, Petróleos de Venezuela atau PDVSA. Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak paling besar di dunia, sekitar 330 miliar barel. Bahkan berdasarkan data OPEC Annual Statistic Bulletin 2025, cadangan minyak Venezuela melampaui cadangan yang dimiliki negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Iran, dan Irak. Masing-masing tercatat memiliki cadangan sebesar 267 miliar, 209 miliar, dan 145 miliar barel. Sementara Amerika Serikat hanya tercatat memiliki cadangan minyak sekitar 45 miliar barel. Setelah melakukan aksinya menangkap Maduro dari istana kepresidenan Venezuela di ibu kota Caracas, Trump secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya agar perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat menginvestasikan miliaran dolar ke Venezuela. Investasi yang masuk diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak dan mulai menghasilkan uang untuk negara itu. Apakah gagal bayarnya Venezuela merupakan salah satu strategi baru untuk menguasai suatu negara, seperti cara negara Cina meminjamkan utang ke negara debitur selama ini? Waspadalah negara-negara kecil.